Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sesi ketiga untuk sejarah Islam. Bila di sesi kedua telah tibanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah atau ke Yasrib, orang yang pindah jamaah atau yang bersama Nabi disebut muhajirin. Adapun yang menerima Nabi di sana disebut kaum Ansar. Kaum Ansar adalah kaum penduduk yang sudah lama menetap di Madinah, di Yasrib. Terdiri dari suku Aus, Khazraj, Bani Nadir, Kenuka, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi yang sangat berkuasa di Yasrib pada saat itu, yang kemudian satu sama lain saling berperangan antara dua kelompok ini, yang sebenarnya konon kabarnya masih satu keturunan dari pendatang yang berasal dari negeri Yaman. Menguasai hajat hidup orang banyak, menguasai perekonomian, tetapi tidak mampu meredam gejolak bahkan di antara sesama pendatang. Aus dan Khazraj itu saling berperang. Baru tersadar tatkala dari utusan kedua suku dan suku-suku yang lain bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yang mengakibatkan cikal bakal hijrah melalui atau diawali dengan Baiat Aqabah pertama, yang mana utusan dari Yasrib, dari Madinah sebanyak 12 orang, yang disusul tahun berikutnya pada tahun ke-12 Hijriah, yaitu 72, sebanyak kurang lebih 72 jamaah yang tawaf ke Mekah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan baiat, sumpah setia untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengimani kepada Allah sebagai yang disembah dan melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta saling menghargai, menjaga antara satu sama lain. Itulah diantara perjanjian Aqabah ke-1 dan ke-2 yang menghasilkan hijrah pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kaum muslimin ke Madinah Munawwarah. Baik, apakah setelah hijrah ke Madinah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tenang? Tentunya diawali dengan dakwah dari Masjid Quba menyebar ke beberapa wilayah dan datang pula dari beberapa wilayah ke Quba, yang akhirnya dihasilkan permohonan untuk mendirikan pusat peredaran Islam di sekitar pasar yang ramai saat itu, yaitu jadilah sekarang yang disebut Masjid Nabawi. Semakin berkembang perkembangan kaum muslimin, geliat perekonomian semakin menguat. Ada keirian dari kaum kafir Quraisy. Mereka justru sebaliknya, perekonomiannya jadi terpuruk karena ditinggal banyak orang yang biasanya membantu perekonomian di Mekah. Kemudian perdagangan antara Mekah Madinah atau Mekah Yasrib menjadi terhambat karena ditakutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jamaahnya tidak menerima orang-orang Mekah. Maka disusunlah strategi antara Abu Jahal dan Abu Sufyan serta yang lainnya untuk menyerang ke Madinah. Pada tahun kedua Hijriah, 2 tahun kedua atau setahun keduanya setelah pindah ke Madinah, setelah hijrah, maka disusulah dengan serangan kaum kafir Quraisy mengutus sebanyak 700 tentara, 1000 tentara datang ke Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Mendengar kabar tersebut, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan untuk menghadang, karena tidak mungkin, tidak diperbolehkan
orang kaum kafir Quraisy masuk ke kota Madinah, dicegatlah di sebuah daerah bernama Badur. Maka terjadilah peperangan di sana yang disebut dengan Perang Badur atau Perang Badar. Yang mana meskipun kaum kafir Quraisy berjumlah 1.000 pasukan yang lengkap dengan kavaleri atau tentara berkuda, lengkap dengan tentara yang berbaju besi, tetapi kaum muslimin yang hanya 314 jamaah, bukan pasukan, 314 jamaah kaum muslimin dengan persenjataan ala kadarnya. Ada yang membawa bambu, membawa tongkat, membawa pisau, membawa bahkan alat dapur. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan siasat jitu yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kaum kafir Quraisy tunggang langgang kembali ke Mekah karena mendapatkan tekanan yang begitu hebat dan mengakui kekalahan. Tetapi setahun kemudian mereka tidak jera, kembali menyiapkan pasukan sejumlah 3.000 tentara, 3.000 pasukan menyerang ke Madinah. Maka Nabi SAW mempersiapkan dengan 1.000 tentara, 700 diantaranya atau 600, antara 600 sampai 700 orang antaranya kaum muslimin, dan sisanya adalah yang ingin membantu dari beberapa kaum non muslim. Tetapi pada saatnya kaum yang disebut non muslim tadi melihat kekuatan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 3.000 tentara dengan persenjataan lengkap, mereka gemetar, gentar, akhirnya membelot, tidak menyertai Nabi dalam peperangan. Maka di dalam perang Uhud, kaum muslimin sangat tertekan dan boleh dikatakan mendapatkan kekalahan yang cukup telak. Meskipun tidak habis, tetapi kaum muslimin masih bisa bertahan dan kaum kafir Quraisy pun kembali ke Mekah. Dalam peperangan tersebut banyak yang gugur. Nabi terluka. Banyak sahabat yang sudah hafal Al-Quran menjadi syahid. Paman Nabi sendiri, Hamzah, terbunuh. Maka begitu besar kerugian kaum muslimin pada saat perang Uhud. Mempersiapkan kemudian pada tahun ke-6, antara tahun ke-6 dan ke-7, kaum kafir Quraisy mempersiapkan dengan 10.000 tentara yang disebut dengan Ahzab. Ahzab itu jamak daripada hizbun, partai, kelompok, golongan. Hizbun jamaknya Ahzab. Maka disebutlah perang itu perang Ahzab. Di sisi lain, Nabi SAW karena mendengar begitu besar kekuatan tentara kaum kafir Quraisy, Nabi SAW atas usulan dari Salman Al-Farisi, padahal Salman Al-Farisi adalah seorang Yahudi yang saat itu belum masuk Islam, mengusulkan kepada Nabi SAW untuk membuat parit. Maka dijadikanlah parit di sana untuk menghadang kaum kafir Quraisy. Dibangun atau digali parit selebar tatkala kuda melompatinya tidak akan sanggup melompati lebarnya parit tersebut. Tatkala kuda terjatuh ke dalamnya tidak mampu untuk naik lagi ke atas. Akhirnya kaum kafir Quraisy terhalang untuk masuk Madinah dengan adanya parit atau khandak. Perang khandak disebutnya, juga disebut perang Ahzab. Perang Khandak adalah Khandak artinya parit, perang Ahzab dari sisi kafir Quraisy mengumpulkan sejumlah kelompok yang dihadirkan. Maka sambil menunggu, mereka terkena sindrom. Akhirnya Allah pun mengutus
udara yang sangat dingin, disusul dengan badai, hujan, akhirnya tersiksa, banyak yang sakit, dan kaum kafir Quraisy yang sejumlah 10.000 itu banyak yang meninggal. Di antaranya juga yang selamat pergi atau kembali ke Mekah. Berputus asa, mereka tidak mau menyerang lagi ke Madinah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri untuk apa yang disebut dengan Amul Wufud. Selepas perang Khandaq yang